Halo Wadwers, salam budaya, salam rahayu bagi semua. Sebelum nonton silakan subscribe dan tombol loncengnya supaya kita bisa maju bersama. Thank you. Sama-sama belajar. Kali ini video saya ini membahas tentang bukan fenomena, apa itu namanya, kejadian yang terjadi akhir-akhir ini, khususnya berkenaan dengan kembalinya keris Nogo Siluman milik dari Pangeran Diponegoro. Banyak terjadi kontroversi ya, khususnya apakah benar itu adalah keris Nogo Siluman ya, sedangkan berdasarkan gambar yang sudah tersebar di Facebook, di media sosial, di mana-mana itu ya, itu menunjukkan keris Nogo Sosro ya, lot 11 ya. Itu masih terjadi debatan, khususnya bagi orang-orang yang ada di perkerisan, orang-orang tercinta keris ya, karena dasar pakem yang selama ini kita kenal, kita tahu bahwasanya keris Nogo Siluman itu bentuknya kan hanya simpel ya, hanya kepala naga, kemudian badannya tidak nampak, biasanya seperti itu yang disebut Nogo Siluman, hanya kepala naga, terus badannya itu tersamarkan, menyatu dengan bilahnya ya, itu yang selama ini kita pahami dari pakem keris Nogo Siluman. Sedangkan yang kemarin dikembalikan oleh Duta Besar ya, Duta Besar Belanda untuk Indonesia itu kepada yang Duta Besar Belanda atau Menteri apanya Belanda yang diberikan ke Duta Besar Indonesia untuk Belanda itu, I Gusti siapa itu, lupa saya, yang dari Bali ya. Nanti akan saya tampilkan di sini untuk foto-fotonya di video. Itu malah seperti Nogorojo ya, kok Nogorojo, Nogo Sosro, sorry, Nogo Sosro 11. Saya juga melihat itu, ini channelnya siapa itu ya, lupa saya, channelnya dari keturunannya Pangeran Diponegoro itu, lupa saya namanya, nanti saya cantumkan. Itu menunjukkan bahwasanya si beliaunya itu yang ahli dalam bidang artefak itu, atau bidang kurator benda-benda museum itu, menyatakan bahwa benar ini adalah keris Nogo Siluman, karena beliau menyatakan bahwasanya cara melihat atau cara menamai, menyebut suatu pusaka di zaman itu, di zaman Pangeran Diponegoro dan di zaman kita itu berbeda. Untuk pada zaman itu, berdasarkan apa yang saya tangkap dari yang saya lihat di itu ya, di YouTube-nya Mas siapa tuh, lupa saya, itu Nogorojo itu Nogo Sosro itu adalah pakem keris yang biasanya dikeluarkan atau yang dibuat oleh kalangan istana ya, kalangan raja. Biasanya mereka selalu membuat Nogo Sosro itu. Pokoknya kalau ada Nogo Sosro, pasti keris itu dibuat oleh kalangan istana gitu ya, intinya gitu. Terus kan Pangeran Diponegoro masih kalangan istana. Nah, ternyata sebutan Nogo Siluman itu berdasarkan dari relief yang ada di bawah Gonjo. Beberapa dalam verifikasi pusaka, apakah benar ini pusaka Nogo Siluman atau tidak di Belanda itu, para ahli itu kebingungan apakah ini kerisnya atau bukan ya, karena mereka salah membaca dari relief yang ada di bawah Gonjo. Mereka kira itu adalah singa atau apa gitu. Nah, ternyata setelah Bapak ahli dari Indonesia ini melihat, itu ternyata yang disebut Nogo Siluman itu yang tersembunyi di bawah Gonjo itu. Mirip seperti dengan naga dari Cina ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Tapi tetap saja itu masih jadi perdebatan, karena pakem keris Nogo Siluman yang selama ini kita kenal itu ya seperti itu tadi, dengan gandik naga tanpa mahkota biasanya, kemudian badannya
tersamarkan dalam bilah ya, badannya itu nggak kelihatan menyatu dengan bilah. Nah seperti itu. Saya rasa ini temuan ini perlu dipertimbangkan kembali, perlu diverifikasi kembali, perlu diteliti lagi. Jangan langsung kita percaya dengan apa yang ya namanya manusia bisa salah ya. Kita tidak punya mesin waktu untuk melihat ke masa lalu apakah benar itu keris yang benar-benar dari Pangeran Diponegoro. Terus yang menjadi pertanyaan juga berdasarkan apa yang saya amati, itu katanya keris Nogel Siluman itu bukan dirampas oleh Belanda, tetapi katanya diserahkan sendiri oleh Pangeran Diponegoro berdasarkan dokumen atau surat dari siapa itu namanya, aduh lupa, berdasarkan surat dari Sentot Prawiro Durjo yang dikuatkan dengan footnote atau catatan kaki milik dari Raden Saleh. Raden Saleh itu pelukis terkenal dari kalangan Istana Yogyakarta ya, yang dia sendiri juga memberikan kesaksian pernah melihat keris itu secara langsung dan identik dengan keris yang sekarang ini sudah dikembalikan itu. Nah, itu saya juga masih bingung nih, kok gitu ya, Nogel Siluman kok seperti Nogel Sosro. Itu masih menjadi pertanyaan kita. Sepertinya keris itu perlu ditayuh ya, oleh orang yang ahli dalam menayuh pusaka. Ditayuh saja, puasa, terus kita melakukan ritual tayuh itu, kita lihat masa lalu, flashback dari mimpi-mimpi yang didapat nanti. Nah, sepertinya hanya itu solusinya untuk mengetahui itu asli atau bukan, seperti itu. Dan kembali hanya Tuhan yang tahu, manusia hanya bisa berusaha ya. Baik, terima kasih untuk diskusi kita lanjutkan di diskusi lain. Jangan lupa subscribe. Salam budaya.